Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan juga kita doakan tentunya Kiai Ferry Sabtadi Putra, insyaallah sebentar lagi Kiai Haji, pimpinan Pondok Pesantren Abu Al-Fatih serta seluruh pengurus yang hadir. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati dan juga tentunya kami doakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, saudara-saudari, jemaah Majelis Ta'lim Al-Fatih yang semua kita insyaallah diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentulah tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa tetap dan selalu bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Sama-sama kita baca zikir yang mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli halin, atas segala hal, wa fi kulli halin, dalam segala hal, wa ni'matin, dalam kenikmatan. Allahu akbar. Apapun situasi kita, posisi kita, kondisi kita, baik sedang berada di atas, di tengah atau di bawah sekalipun, kita meyakini dan menyatakan, mengikrarkan dengan sepenuh hati bahwasanya kita punya Tuhan yang maha besar, maha kuasa atas sesuatu itu. Allahu akbar, Allah maha besar. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, di hari kiamat. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam 1 Dzulqa'dah. Asar tadi berakhir Syawal, 30 Syawal. Tadi ada teman saya yang 6 Syawalnya pas di tanggal 30 Syawal. Itu katanya the power of kepepet katanya, atau the power of mepet waktunya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita singgung dahulu ya pada kajian tafsir terdahulu bahwasanya ada beberapa hal yang dipujikan orang Arab terhadap Indonesia, selain juga ada yang dikritisi. Di antara yang dipujikan, yang pertama adalah ungkapan halal bihalal. Walaupun sudah lewat Syawal tapi tidak masalah kita singgung sedikit ya, masih terasa itu, masih terasa. Sampai kayaknya nanti ada juga acara halal bihalal walaupun sudah ini, karena anggarannya masih ada di Pemkab jadi tetap dibuat itu. Halal bihalal, halal itu murni asli melekat dengan agama kita istilah itu. Tapi ketika sudah dipadankan dengan kata halal bihalal, orang Arab nggak paham. Ketika kita kuliah di Mesir itu halal bihalal tulab Indonesia, hal bihalal mahasiswa Indonesia. Kita sendiri paham, orang Arab makna katanya, apa makna halal bihalal katanya. Sehingga mereka mengatakan, setelah kita jelaskan maknanya yang begitu luar biasa, mereka mengatakan wama adraka ma Indonesia. Ketika ada ungkapan dalam Al-Quran atau dalam bahasa wama adraka ma, itu suatu yang luar biasa, menakjubkan. Wama adraka ma lailatul qadr, wama adraka mal qari'ah. Wama adraka ma Indonesia. Yang pertama tentang halal bihalal. Intinya adalah hal bihalal adalah silaturahim khusus untuk lebaran. Kenapa disebut lebaran?
karena jadi lebar. Seharusnya hari raya kan hanya 1 Syawal, tapi karena puasanya sudah 30 hari, masa rayanya cuma sehari, ya dilebarkan sampai 30 Syawal itu. Kemarin kan terakhir kan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang khusus juga kita ucapkan di Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin ya. Sebagian kalangan masih menyangka terjemahnya adalah mohon maaf lahir dan batin, gara-gara ada kata-kata izin-izinnya itu. Apalagi kalau sekarang di WhatsApp kan ada begini kan, jadi faizinnya seakan-akan itu izin mohon maaf lahir batin, padahal bukan demikian. Mina itu artinya daripada, aidin aid kembali, idul fitri kembali fitrah, wal faizin artinya menang, sukses, berhasil, beruntung. Nanti kalau ini ada pondok pesantren, nanti kalau ada santri yang juara, inilah yang para faizin, yang juara-juara ranking-rankingnya itu faizin itu. Jadi minal ainul faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah suci dan termasuk orang-orang yang beruntung tentu di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk tentang logo halal atau sertifikasi halal Indonesia. Negara Arab banyak yang ya, namanya makanan minuman di Arab tulisannya Arab kan, tapi tidak ada logo halalnya. Indonesia adalah negara yang paling ketat terhadap makan minuman halal, bahkan diundang-undangkan di tahun 2014 undang-undang halal. Itulah hebat Indonesia. Wa ma adraka ma Indonesia. Yang ketiga ya, tadi pertama tentang halal bihalal, yang kedua minal ainul faizin, yang ketiga tentang sertifikat halal itu. Walaupun sekarang sudah katanya sudah dirubah logonya ya kan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikritisi, ini menjadi sebagian kajian kita pada malam hari ini. Agak sersan lah, serius tapi santai ya. Orang Arab agak heran ketika Indonesia mengatakan Ramadan bulan suci. Nah, kan selamat menyambut bulan suci Ramadan, ya kan Bu Uci? Mohon maaf Pak Ferry, disinggung dikit Bu Uci tadi. MC juga nyinggung-nyinggung juga tadi. Jadi bulan suci Ramadan ya, itu dikritik oleh orang Arab. Karena apa? Bulan suci dalam bahasa Arab itu bulan haram. Tanah haram, tanah suci. Sudah buka umroh, kalau mau daftar bisa sama Ustaz Ferry atau sama saya juga bisa. Yang paling dekat Ustaz Ferry Ustaz ya. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sesungguhnya jumlah bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi ada 12. Bahkan Nabi Adam belum turun ke bumi, itu sudah Allah ciptakan jumlah bulan itu 12. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Terjemah dari tengah sampai akhir nanti akan kita bahas pada penggalan berikutnya. Jadi tafsir yang tertinggi adalah tafsir ayat dengan ayat. Kemudian tafsir ayat dengan hadis. Hadis Nabi menyebutkan bulan haram yang Allah maksudkan 4 itu adalah yang pertama Dzulqa'dah, atau bahasa Jawa ini Dzulqa'dah ya. Jadi kaidah bukan kaita ya, kaidah bukan kaita.
Kemudian yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi ternyata jelas Ramadan bukan bulan suci. Ramadan bulan apa? Ramadan itu Nabi menyebutkan atakum Ramadan. Ramadan tiba, syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Bulan barokah, bulan penuh berkah, bulan diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, surah Ad-Dukhan. Itu malam penuh berkah. Kalau Al-Qadar kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar artinya mulia, malam mulia. Maka mereka menyebutkan seluruh negara Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan mulia. Pas pula di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Wa rabbukal akram, Tuhanmu maha mulia. Jadi kalau ada ungkapan Ramadan Karim, orang Arab langsung Allahu akram, Rabbuna akram, dari ayat ini ya. Rabbunal akram gitu. Jadi bulan mulia dan bulan barokah, tapi bukan bulan suci. Apa bedanya? Kalau bulan suci itu adalah bulan yang jelas-jelas tidak boleh mulai berperang. Bahkan kalau kita diserang ya, namanya lo jual gue beli, tapi ya sekedar untuk menghalau musuh. Tidak boleh memulai walaupun kita benar. Di bulan haram atau di tanah haram. Karena apa? Haram berperang karena suci. Tapi di bulan Ramadan malah banyak ekspansi futuhat, penaklukan, jihad, dakwah yang menang besar di bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka itu pada tanggal 9 Ramadan. Jihad yang pertama perang Badar juga di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Umar, Utsman menaklukkan futuhat juga di bulan Ramadan. Dan banyak hal-hal yang di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Berkah itu apa? Al-barakah itu adalah ziyadatul khair, tambahan dari kebaikan itu sendiri. Jadi masih terasa, walaupun misalnya uangnya udah nggak ada, nggak nampak lagi uangnya, tapi terasa kan ada ininya, itu berkah. Begitu. Berkah itu masih, atau lebih rinci lagi, al barakatu hiya khairatun sabitatun namiyatun. Berkah, walaupun satu keberkahan, didefinisikan dalam agama khairatun, banyak kebaikan, bukan banyak lagi, banyak, khairatun ya. Bahasa Sosferi banyak katanya, banyak kebaikan. Sabitatun, yang masih tetap kekal, namiyatun, terus bertumbuh berkembang. Semoga pesantren kita ini penuh berkah, sehingga tetap berkekalan dunia akhirat, kemudian tetap bertumbuh berkembang manfaatnya ya. Dan kita rasakan siapapun yang terlibat mudah-mudahan mendapatkan ganjaran amal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, amal jariyah insyaallah ya rabbal alamin. Termasuk saya lihat kok itu ada pondasi apa Ustaz ya kan, musola gitu kan, tadi jadi masjid Ustaz. Ya tak pala lah, musola dulu lah, itu kata Ustaz Ferry, tawaduknya itu. Padahal bayangan saya ini jadi bakal jadi masjid besar, kemudian jemaahnya juga. Kalau musola ibu-ibu udah nggak muat ini bu, harus masjid nanti ya kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Pertama-tama musola ibu-ibu, kalau ibu-ibu semangat bu ya kan, insya Allah anting-antingnya keluar taruh situ cemplung gitu kan, gelangnya keluar cemplung gitu kan, yang gelang kaki juga keluar cemplung, di dalam nggak nampak juga cemplung ya kan, atau yang ada yang di bawah bantal ya, yang di balik tilam juga insya Allah Pak Ferry ini, atau yang pakai siu ya kan sudah ada ya kan, tengok ding ding, wow sudah sekian ya Ustaz ya. Insyaallah taala. Karena apa yang kita bawa? Karena memang kalau kita wafat, di surah Al-Furqan disebutkan kan, dalam Al-Quran disebutkan kalau kita wafat dan kita ternyata termasuk orang yang golongan kiri, kita bakal minta nanti kembali ke dunia itu agar sedekah ya kan, sedekah ya, termasuk ya infak sedekah gitu kan, bukan yang lain ya, bukan sholat sunnah, puasa sunnah, umroh, tilawah atau zikir, tapi adalah sedekah. Sedekah itu artinya sadaqallahul azim ya. Sedekah artinya dari kata
sidq, artinya jujur. Orang yang jujur imannya pasti dia berinfak. Infak itu satu akar kata dengan munafik. Infak berarti mengkat kemunafikan di dalam hati ini ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Majelis Ta'lim Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi ke pembahasan kita bahwasanya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah dan bulan mulia. Masuk Syawal itu peningkatan seharusnya, peningkatan. Tetapi ya terasanya beberapa hari aja ya kan. Apalagi kalau misalnya kita tidak rutin puasa lagi, ya sudah gitu kan. Oleh karena itu hampir menurun ketika ujung-ujung Syawal, masuk bulan haram, bulan suci, semangat lagi. Karena bulan suci yang pertama adalah Dzulqa'dah. Yang dzu artinya yang memiliki, kaidah artinya kaidah aturan hidup. Jadi kita perbaharui niat lagi tadi, ala hadhin niyati, itu sesuatu yang luar biasa. Masing-masing tadi udah hajat niatnya sudah ini kan. Ini malam 1 Dzulqa'dah, malam pertama bulan haram, bulan suci, masya Allah. Kalau Ramadan berapa kali pahala dilipat gandakan? Ramadan 70 ya kan? 70 kali dilipat gandakan. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, di tanah suci, tanah haram, 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah, di tanah haram, tanah suci Madinah, 1000 kali lipat. Mana lebih besar daripada di bulan Ramadan? Tetap lebih besar di bulan haram. Ya kita ambil keberkahan itu, mudah-mudahan bulan haram Dzulqa'dah. Yang orang Arab ketika dia mengatakan Indonesia, ketika mengatakan bulan suci Ramadan, nanti yang ditunggu-tunggu ya ada Ramadan. Dzulqa'dah pasti lewat, pasti nggak teringat. Ya syukur qadarullah kita malam ini gak ada niat memperingati gitu kan. Tapi kebetulan qadarullah memang ya malam ini malam 1 Dzulqa'dah. Kalau misalnya kita tidak membahas ini ya sudah lewat begitu saja, nggak tahu ya tiba-tiba sudah masuk Dzulqa'dah. Paling ini adalah malam bulan haram yang pertama Dzulqa'dah, yang artinya pun luar biasa. Hampir turun kita di bulan Syawal amal ibadah, tapi ketika ingat ini Dzulqa'dah bulan haram, semangat lagi. Dzulhijjah ya ada hari rayanya, Muharram ada Asyuranya, Rajab ada Isra Mi'rajnya, apalagi dekat-dekat Ramadan ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tadi yang surah At-Taubah ayat 36 ya. Maka jangan zalimi dirimu di bulan itu. Jadi bulan lain boleh zalimi diri, Ustaz. Kan begitu ya? Artinya apa? Di bulan lain saja nggak boleh menzalimi diri, apalagi di bulan haram. Itu namanya siksa dari Allah SWT atau dosa dari Allah SWT itu kuadrat. Karena apa? Di bulan haram. Tapi agak uniknya begini, kita kan nggak boleh perang di bulan haram. Di ayat ini malah disuruh perang, gitu. Perangilah orang musyrik secara totalitas, sebagaimana mereka memerangi kita secara totalitas. Ini artinya izin berjihad kalau kita diserang. Tapi kalau kita mulai tidak boleh, karena kama ya kan, artinya sebagaimana mereka memerangi kita, bukan kita yang dulu ya. Tapi kalau jual gue beli, karena kita tidak pernah sejarahnya mencari gara-gara ya, mencari musuh ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian Allah menyebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, dan ketahuilah Allah maha keras siksanya. Kata kunci di sini yang mau kita bahas agak panjang adalah tentang bertakwalah kepada Allah. Puasa Ramadan kita yang lalu, yang mudah-mudahan masih terasa lah Bu ya, terasa puasanya, terasa berkahnya gitu ya, terasa amal ibadahnya, mudah-mudahan meningkat terus amal ibadah kita, mudah-mudahan ya. Takwa yang kita maksud adalah takwa ketika Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Ada 5 ayat tentang puasa berturut-turut itu. Surah Al-Baqarah 183,
184, 185, 186, 187. 5 ayat berturut-turut. Ketika di ayat 183 yang pertama, ayat pertamanya itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ayat yang kelima 187 surah Al-Baqarah, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi memang tujuan puasa dalam Al-Quran gak ada yang lain kecuali hanya satu, agar takwa, baik kalian atau mereka. Karena la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yang lain Ustaz, gak ada Al-Quran menyebutkan apapun tujuan puasa kecuali hanya takwa. Takwa itu ujung-ujungnya adalah kita mengerjakan segala perintah Allah pada akhirnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mencapai takwa. Paling tidak tafsirnya itu ada di surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 1 dan 2. Ayat ketiganya baru membahas mengenai soal ciri-ciri orang bertakwa. Ada 5 disebutkan dalam rangkaian ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ciri orang yang bertakwa pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Sang Maha Ghaib, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman yang paling mudah di antara rukun iman yang 6 kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhirat, dan takdir, itu yang paling mudah berimannya adalah kepada Allah. Kenapa demikian? Bahkan orang yang ateis, tidak teis itu Tuhan, jadi tidak bertuhan, tidak beragama. Allah diniyah, la din, la tidak din agama, la diniyah tidak beragama. Itu ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka nanti di lautan, kemudian naik kapal, berlayar, kegelapan, badai, ombak, ya, angin kencang, gelap, dengan guru petir segala macam, mereka pasti ingat Allah. Tapi ketika setelah itu sampai daratan, lupa lagi. Bahasa ininya OMG, oh my god katanya, OMG. Padahal dia katanya orang yang sekuler, liberal, orang yang komunis, sosialis, ya kan? Kemudian orang yang kapitalis gitu. Orang-orang yang is gitulah ya itu. Is gitu. Itu yang ternyata mereka juga OMG, oh my god ya. Ini kisah nyata. Saya belum pernah cerita sama istri saya kayaknya. Istri saya di depan ini. Dekat-dekat Bucilah. Mereka berdua saya ketemu di Pace Boong. Tapi ketemu nyatanya baru kali ini. Kalau kita bisa sering ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ketika masih SD pernah dari Parapat ke Samosir, ke Tomo, ya kan? Liburan tahun baru kalau nggak salah. Jadi kapalnya itu ya ramai lah orang, berbagai macam suku, berbagai macam agama di situ. Cerah, cuaca cerah, tapi di tengah-tengah naik kapal itu tiba-tiba hujan deras. Yang hujan itu kami nggak nampak lagi keliling itu apa. Ada orang berjudi main dogol, kan? Dilempar dogolnya. Ada yang sedang minuman keras dilempar dengan menyebut nama Tuhan masing-masing lah. Ada yang nempel kayak perangko padahal belum sah, ya kan? Itu udah takut lah, udah bentar. Datang paman saya itu masih lajang sekarang. Ya. Kita nantikan setelah pesan-pesan berikutnya ada yang mau lewat. Senyum masuk kamera itu. Agak beda kalau masuk kamera gitu ya. Kita lanjutkan ceritanya.
Jadi sama paman saya dipoto gitu. Padahal saya dengan ayah, ibu, saya sama abang sudah panik gitu kan. Dipoto sama paman saya. Apa kata ayah saya? Ini sudah panik dipoto juga. Iya, kalau kita selamat kan foto jadi kenang-kenangan katanya. Kalau nggak selamat ya kita ya tenggelam sama foto-fotonya, masih Kodak ya, zaman Kodak ya. Ternyata alhamdulillah selamat gitu ya. Ketika semua sudah memasrahkan diri, hening. Tapi ternyata langit tetap cerah, hanya ada satu gumpal awan di atas. Sudah putih, mungkin awalnya mungkin bisa jadi awan hitam tapi sudah putih gitu. Nah, khodanya agak-agak sok-sokan. Lanjut kita katanya. Gitu pula dia bilang lanjut kita. Dia bilang kita masih 15 menit dari perapat. Masih nampak perapatnya. 30 menit lagi ke Tomo. Akhirnya gak ada yang berani ya minta pulang gitu kan, minta balik ke perapat. Sampai cecah ke daratan udah lupa Tuhan betul, udah ya ketawa ketiwi lagi macam gak ada masalah katanya. Itu makanya intinya apa? Ketika manusia yang sombong sekalipun tetap nanti macam Fir'aun lah, ana rabbukumul a'la katanya, aku Tuhan kalian paling tinggi. Tapi ketika dia sudah tenggelam, amantu bi rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Apa payahnya bilang amantu billah ya kan. Tapi ya begitulah sakit, tapi tetap diakuinya akhirnya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Tapi beriman yang paling sulit adalah beriman kepada hari akhirat. Karena apa? Karena belum ada, masih tahu kita ilmu yakin, ya yakin kita sebagai orang beriman, wabil akhirati hum yuqinun, yakin terhadap akhirat, tapi masih ilmu saja. Ainal yakin sudah belum, Nabi sampai ainal yakin diperlihatkan ketika Isra Mi'raj, tapi hakul yakin sudah, Nabi pun belum, karena belum merasakan surga, dan orang-orang yang durhaka juga belum merasakan neraka. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai engkau akan didatangi oleh keyakinan, itu namanya hakul yakin. Tapi sampai ilmu yakin saja kita menjadi orang yang luar biasa. Contoh misalnya begini, ibu-ibu, ibu kota Indonesia apa bu? Ibu kota Indonesia, Jakarta. Ada nggak orang di Galang ini atau orang di dunia ini yang mengingkari ibu kota Indonesia Jakarta? Nggak ada. Walaupun mau dipindah itu IKN ya, itu mau pindah ya itu. Yang penting nggak ada yang mengingkarinya saat ini ya. Itu namanya ilmu yakin. Sudah pernah lihat Jakarta? Pernah di mana? Di peta, ya kan? Pernah di mana? Di gambar. Pernah di mana? Di televisi. Berarti ainal yakin. Nampak ainnya, matanya melihat Jakarta. Tapi ibu sudah hakul yakin belum ke Jakarta? Belum lah. Hakul yakin itu ada hakul yakin, inilah Jakarta, aku sekarang berada di Jakarta. Jadi Galang kok Jakarta. Nah, di Jakarta begitu. Nah, itu namanya hakul yakin. Nah, itu namanya tingkatan ilmu yakin, ainal yakin dan hakul yakin ya. Nah, kita ketika masih sampai pada tahap ilmu yakin saja sudah Allah ujikan, termasuk di surah At-Takasur kan, ilmal yakin. Itu beriman yang paling sulit. Beriman paling sulit karena apa? Belum lihatnya pun belum, tapi meyakini luar biasa. Al-Quran banyak menceritakan tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka. Hadis juga demikian. Bahkan sebelum surga neraka ada sisa kubur, ada azab kubur, ada nikmat ya, kebahagiaan di kubur menjadi salah satu taman surga. Na'udzubillah menjadi salah satu liang neraka. Yakin kita dengan itu. Tapi ada hadis ya, ini ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari akhir. Kenapa bukan barang siapa beriman pada Allah dan malaikat, atau pada Allah dan Rasulnya, atau pada Allah dan kitabnya, atau semuanya lengkap, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, pada kitab, pada akhirat. Kenapa cukup dua ini? Karena yang satu beriman yang paling mudah, yang satu beriman yang paling sulit. Akan ada balasan di akhirat. Percaya nggak dengan Allah? Percaya nggak dengan akhirat? Hadisnya itu bukan pula bunyinya maka hendaklah sholat ya, maka hendaklah haji ya, maka hendaklah tilawah Quran ya, maka hendaklah zikir ya, maka hendaklah umroh ya, maka hendaklah puasa ya. Nggak gitu pula hadisnya. Tapi hadisnya hendaklah memuliakan tamunya. Berarti
Kalau percaya dengan ada akhirat, muliakanlah tamu. Hablum minan nas, hubungan kepada sama manusia. Kemudian hadis kedua dengan nada yang sama, barang siapa beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Itu hablum minan nas. Percaya enggak hari akhirat? Percaya enggak surga neraka? Muliakanlah tetangga. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman paling sulit, percaya enggak akhirat, maka berkatalah yang baik-baik dalam kurung kepada orang lain. Atau diam pilihan kedua, alternatif. Berarti yang pilihan pertama adalah berkata yang baik-baik kepada orang lain. Itu hablum minan nas. Padahal hadisnya beriman Allah dan hari akhirat. Bapak Ibu rahmatullah SWT, kembali kepada sifat orang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada yang al-ghaib, itu Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan atau menegakkan salat. Ada pertanyaan kepada saya, Ustadz, dia sholat rajin tapi tetap melakukan maksiat gitu, melakukan dosa gitu, itu gimana Ustadz? Berarti ada masalah dalam sholatnya, walaupun kita nggak boleh duduk orang secara umum ya, nggak boleh duduk orang ya, secara nggak boleh main fisik ya, nggak boleh main tunjuk hidung ya, karena kalau kita tunjuk orang ya kembali pada diri kita sebenarnya itu kan. Ini secara umum ya. Bisa jadi sholatnya masih belum tegak, belum berdiri. Ya, pada ayatnya kan sumia sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat tapi keji mungkar masih dilakukan ya, masih berjudi, gitu, masih mabuk atau masih korupsi gitu, dan seterusnya gitu kan. Ternyata bisa jadi karena memang ayat yang tentang ini adalah pangkalnya waqimis sholat, tegakkan, dirikan sholat. Maka tidak pernah ada ayat mengerjakan sholat, tidak pernah mengamalkan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak menunaikan sholat, tidak pernah mengadakan sholat, tidak pernah. Yang ada adalah mendirikan atau menegakkan. Dari kata aqama yuqimu, mendirikan atau menegakkan. Ini bangunan pesantren kita ini ada nggak tiangnya? Mana lah Bu? Ini kebetulan nampak Ustaz ya. Nampak tiang, kadang-kadang nggak nampak kan? Kadang-kadang ini tiang nampak. As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Contoh, ada juga tiang yang memang yang di tengah-tengah itu, penyangga gitu kan. Kita atau yang di depan rumah kan itu ya. Kita pengen beli di Panglong. Kan? Tolonglah sediakan tiang. Dia di bawahnya lah pakai kol diesel. Kemudian diletakkannya lah di depan musola kita tuh. Ayo dari Ibu Ani, ini tiang yang kanan. Ya Ustaz ya. Dari Ibu Ati tiang yang kiri gitu kan. Kemudian dari Pak Hendrik gitu ya, tiang yang di tengah-tengah gitu kan. Gitu. Ini contoh Pak, itu kan. Amin rabbal alamin gitu kan. Jadi itu kan kalau sudah berdiri tegak, wujudlah bangunan musola itu. Tapi kalau andai kata diletakkannya saja, sudah ada tiangnya, ya sudah memang ada tiangnya. Orang sudah sampai pakai kol diesel, sudah dikerjakan tiangnya sama dia, sudah dikerjakan di Panglong sama dia. Tapi sudah tegak belum? Sudah berdiri belum? Di situ bedanya. Tapi kaji kita bukan soal ini ya. Ini hanya sepintas saja untuk ciri orang bertakwa yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Kemudian berinfak terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini hablum minan nas. Ada 5 ciri bertakwa di surah Al-Baqarah. 1, 2 hablum minallah, 3 tengah-tengah hamnas, 4, 5 nanti balik lagi hablum minallah. Ciri yang keempat yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang turunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Itu hablum minallah itu. Yakin kita Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau Al-Quran di depan kita ya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Yakin terhadap akhirat. Itu hablum minallah. Jadi tapi di tengah-tengah 5 kan. Beriman kepada Sang Maha Ghaib, mendirikan menegakkan salat, yang tengah-tengah berinfak ya, hablum minan nas. Baru yang keempat beriman kepada kitab-kitab Al-Quran utamanya. Kemudian yang kelima adalah yakin terhadap hari akhirat gitu kan. Itu hablum minallah.
Ternyata takwa itu tidak bisa hanya hablum minallah. Amat erat kaitan hablum minanas. Barang siapa beriman pada hari akhirat, maka hendaklah tadi muliakan tetangganya, itu hablum minanas, muliakan tamunya, kemudian berkata baik kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian termasuk Bapak Ibu rahimahullah taala, ketika Ramadan itu ada yang lebih pada 1000 bulan Lailatul Qadar. Aisyah istri Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau mendapatkan Lailatul Qadar apa doa yang dibaca?" Maka Rasul menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Satu kalimat saja, satu baris. 3 ungkapan. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kenapa tidak mohon ampun? Padahal Ramadan bulan maghfirah, bulan ampunan. Kenapa mohon maaf? Ternyata amat erat kaitannya dengan hablum minan nas. Allah benar, wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah benar Maha Pengampun, tapi Allah menyebutkan afuwan dulu, Maha Pemaaf, baru Maha Pengampun. Urusan kita, dosa kita Allah SWT, kalau kita taubat sudah selesai. Tapi kalau sama manusia itu yang sampai nanti dibawa sampai akhirat dicari-cari di padang mahsyar itu. Maka orang yang paling berpeluang besar mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah selesai dalam masalah maaf-maafkan. Ustaz, tadi saya ditanya, ya Ustaz, saya maafkan Ustaz, tapi masih teringat, masih nggak lupa. Bukan sengaja bukan sengaja ya, tapi memang teringat gitu kan. Apakah masih disebut pemaaf? Masih, karena memaafkan masih teringat, nggak lupa kalau misalnya nampak ini wujudnya kan. Tetapi sudah tidak ada sakit hati itu. Maka Nabi diperintah Allah, wa'fu anhum fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ternyata ada yang lebih tinggi dari maafkan. Lapang dada udah Allah takdirkan hatinya untuk nggak teringat lagi. Walaupun teringat itu hanya tipis-tipis lah gitu. Nggak seperti maafkan tadi. Memaafkan saya sudah dipuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi lapang dada, Masya Allah. Karena memaafkan itu, maaf dalam bahasa arti menghapus. Contoh misalnya menulis pakai pulpen, saya tipex. Bapak Ibu masih bisa baca nggak? Masih bisa. Korek ininya kan? Korek, atau ditaruh di belakang kertas, apalagi kertas tipis kan? Di belakang nampak tulisannya itu, kebalik gitu kan? Nampak dia. Atau pakai pensil, keras nulisnya, apalagi keras nulisnya kan? Ini kisahnya keras ini, ditulis, dihapus pakai penghapus. Walaupun hilang tulisannya masih nampak, masih bisa dibaca. Itu maaf, tapi sudah hilang. Itu maaf. Ya. Kalau yang lebih tinggi lagi namanya wasfah, dari kata sofhah, halaman. Ya kalau ada kata ada buku, ya koyak buku itu buka lembaran baru. Mana tadi yang salah tadi, udah nggak ingat dia, udah tak kemana, udah dibakar, udah jadi sampah gitu udah. Gitu. Nah, jadi memaafkan saya sudah menjadi mulia ya. Bapak Ibu rahimahullah taala, sudah ya 5 tadi ciri bertakwa, dan Allah menutup firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah mendapatkan al-falah. Al-falah berapa kali sehari semalam diserukan? 15 kali. 3 kali sebelum setiap sholat 5 waktu. 2 kali di azan, 2 kali di iqamah. Hayya 'alas shalah, 2 kali di azan, 1 kali di iqamat. Ya, 3 kali masing-masing. Jadi 3 kali 5 waktu berarti 15. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah hablum minallah. Hayya 'alal falah sebagian muatannya adalah hablum minan nas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, ketika itu Allah memuji orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansor yang menyambut orang yang hijrah dan mereka penduduk Madinah. Allah puji sifat mereka, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga lindungi dirinya, jiwanya dari syuh itu bakhil alias medit, anaknya kikir bin pelit. Nah itu, maka mereka lah yang muflihun, mendapatkan al-falah. Berarti muatannya sebagian adalah hablum
minan nas. Itulah yang disebut dengan minal aidin, kembali fitrah, suci dari dosa karena mendapatkan maghfirah dan kemaafan Allah. Wal faizin, mendapatkan kemenangan. Al faizun, al faizin sama dengan kata-kata al muflihun. Nah, itu yang tiap salat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Aku qouli hadza hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila subulis salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Sering kita jumpai